Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi PowerPoint 2019 atau PowerPoint 365. Kenapa? Karena di PowerPoint 2019 atau 365 terdapat fitur untuk melakukan recording dengan menampilkan video atau wajah kita di aplikasi PowerPoint tersebut. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita akan awali dengan membuat sebuah dokumen presentasi. Jika kita sudah memilikinya, tinggal kita buka saja ya, dengan cara klik file, kemudian open. Misalkan saya punya dokumen PowerPoint yang sudah saya siapkan, kemudian saya buka. Nah, ini ada 4 slide ya, dokumen PowerPoint saya yang akan saya gunakan untuk membuat video pembelajaran pada kesempatan ini. Setelah kita memiliki beberapa slide pembelajaran ya, langkah selanjutnya adalah kita klik menu recording. Jika menu recordingnya tidak ada, bisa kita klik menu slideshow. Ya, di menu slideshow ini ada menu rekam atau record from, ya, ada 2, record from current slide atau record from beginning. Bedanya adalah kalau kita pilih record from current slide, maka dia hanya merekam slide tertentu saja. Ya, tapi kalau kita menggunakan record from beginning, maka dia akan merekam seluruh slide yang ada di dalam file presentasi ini. Ya, jadi untuk kali ini saya pilih yang record from current slide. Ya, kita klik, maka tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, setelah tampilannya muncul ya, ada video yang muncul di dalam slide-nya. Setelah muncul tampilan seperti ini ya, yang perlu kita pahami pertama adalah di sini ada beberapa ikon yang bisa kita aktifkan maupun dinonaktifkan. Salah satunya adalah kamera jika kita ingin mematikannya. Kemudian ada mic ya, jika kita ingin merekam tanpa suara. Kemudian ada laser untuk penunjuk presentasi kita. Kemudian ada pen, digunakan sebagai memberikan tanda ya. Kemudian spidol juga ada di sini untuk memberikan tanda juga. Nah, pilihan-pilihan ini nanti kita bisa gunakan ketika kita melakukan presentasi ini. Kemudian di sini ada slide 1 op 4. Slide 1 op 4 itu artinya bahwa presentasi ini terdiri dari 4 slide ya. Nah, 0 yang pertama ini adalah timer per slide-nya, waktu per slide-nya. Yang sebelah kanannya ini adalah akumulasi dari seluruh rekaman video yang kita buat pada kesempatan kali ini. Kemudian jika kita sudah ingin memulai, kita bisa klik record ya. Kemudian satu lagi ada fitur clear. Clear ini fungsinya adalah untuk menghapus. Yang pertama, clear recording on current slide. Jadi dia bisa menghapus rekaman yang sedang ada atau slide yang sedang dibuka ya, namanya clear recording current slide. Kemudian ada lagi clear recording on all slide. Nah, ini fungsinya untuk menghapus seluruh rekaman yang ada di dalam seluruh slide seperti itu. Baik, kita coba mulai ya untuk merekam video pembelajaran ini ya. Jika sudah siap semuanya, kita akan klik record ya. 3, 2, 1. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPS di kelas 9 ya. Mudah-mudahan
apa yang saya sampaikan kalian bisa pahami. Dan sebelum dimulai, mari sama-sama kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita bisa menggunakan navigasi ini untuk membuka isi dari presentasi ini. Pembahasan kita pada hari ini adalah tentang interaksi antar negara di kawasan ASEAN. Apa tujuan kerjasama antar negara ASEAN? Nah, kita bisa menggunakan misalkan highlighter ya, warnanya merah misalkan. Nah, ini bisa saya buat seperti ini. Oke. Kemudian saya ganti dengan pointer seperti ini. Ya, jika sudah selesai, kita klik lagi next ya. Menjalin hubungan antar dua negara atau lebih dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan yang menguntungkan, terdiri dari kerjasama ekonomi, sosial, budaya, pendidikan. Nah, jika ini tertutup ya, ini kan tertutup oleh gambar saya. Ini bisa kita turn off, kita matikan dulu ya. Nah, agar bisa terlihat. Oke, kita klik next. Kita munculkan lagi videonya. Oke, faktor pendorong dan penghambat kerjasama antar negara ASEAN. Oke, ya ini bisa saya coret-coret lagi. Misalkan yang pertama adalah faktor pendorong. Pertama adalah persamaan dan perbedaan, yang kedua persamaan dan perbedaan wilayah, perbedaan dan perkembangan teknologi, kemudian persamaan dan perbedaan budaya. Kemudian faktor penghambatnya. Nah, faktor penghambatnya itu adalah yang pertama terjadinya bencana, ideologi negara, kebijakan politik, perbedaan kepentingan, dan perbedaan mata uang. Kemudian kita klik next. Ya, sekarang sedang terbuka slide ketiga ya. Bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Yang pertama adalah di bidang ekonomi, ya, di bidang ekonomi. Yang kedua adalah di bidang sosial budaya. Oke. Slide yang terakhir adalah ya di bidang pendidikan. Kemudian di bidang politik, pertahanan, dan keamanan. Ya, dan yang terakhir adalah di bidang penanggulangan bencana. Baik, jika sudah selesai, ya, seluruh slide sudah ditampilkan dari 4 slide. Nah, ini adalah 32 detik adalah rekaman di slide keempat. Nah, 3.217 dan seterusnya. Ini adalah akumulasi dari rekaman yang saya buat di dalam video pembelajaran ini. Jika sudah selesai, kita langsung mengklik tombol close ya. Oke, seperti ini. Selanjutnya adalah kita akan membuat file yang tadi atau kita simpan dalam bentuk video ya. Klik menu file, kemudian pilih export, kemudian pilih create video, kemudian full HD-nya kita ganti menjadi standar 480 ukurannya, karena ini ukurannya udah cukup ya, resolusinya pun cukup, sehingga file yang dihasilkannya pun tidak terlalu besar. Semakin besar ukurannya, maka nanti akan semakin lama proses penyimpanannya. Kita klik ya, create videonya. Oke. Kemudian kita kasih nama, misalkan interaksi keuangan negara ASEAN, dalam kurung video ya. Kita simpan di folder dokumen. Kemudian kita klik save. Nah, di sini ada progres penyimpanannya ya. Progres penyimpanannya. Semakin besar videonya, semakin lama videonya, maka semakin lama proses penyimpanannya. Ya, makanya nanti ketika membuat video pembelajaran, durasinya kalau bisa dibatasi maksimal 10 menit misalkan seperti itu. Kita tunggu sampai proses ini selesai. Jika mau dibatalkan, tinggal diklik tombol silang yang ada di sini. Oke, kita tunggu ya. Baik, kita butuh kesabaran ya untuk menunggu proses penyimpanannya. Ya, jadi ini mungkin butuh beberapa waktu untuk bisa menyelesaikan proses penyimpanan
video ini. Durasi yang tadi saya buat adalah 3 menit ya videonya. Baik, sambil menunggu, nanti dokumen ini jika kita simpan, maka semua video ini akan tersimpan dalam PowerPoint ini ya. Saran saya sih tidak perlu disimpan, biarkan saja kita close tanpa disimpan. Tujuannya biar dokumen resminya tetap ada ya, atau dokumen originalnya tetap ada. Baik, hampir selesai ya. Oke, sudah selesai. Ketika sudah selesai, maka tampilan progres simpannya akan hilang. Setelah selesai, ini kita close saja. Aplikasi PowerPoint-nya kita close ya. Kita close, klik. Nah, di sini ada keterangan mau disimpan atau tidak usah disimpan. Kita klik don't save. Oke, setelah itu kita coba buka filenya, hasil penyimpanan tadi ya, videonya. Kita letakkan tadi di folder dokumen. Ya. Nama filenya adalah interaksi ke ruangan negara-negara ASEAN video. Nah, ini dia. Kita coba putar. Klik 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPS di kelas 9 ya. Mudah-mudahan apa yang ini adalah videonya bisa pahami ya, dan bisa close. Nah, selanjutnya adalah setelah kita memiliki file videonya, selanjutnya kita masukkan video tersebut ke dalam YouTube kita ya. Oke, kita buka YouTube ya, youtube.com. Kemudian setelah terbuka tampilannya seperti ini, kita login ke akun email kita. Nah, setelah login ke email kita, email Gmail ya, nah kita langsung klik ini create ya, icon yang ada tanda plusnya di atas. Kita klik create di sini, kemudian kita klik upload video. Oke, kita tunggu sampai proses tampilannya berubah ya. Saya klik lagi. Ya, kita klik create ya di sini, kemudian pilih upload video. Baik, muncul ya tampilannya seperti ini. Upload videonya, kemudian di sini ada dua pilihan, drag and drop video file to upload. Jadi kita bisa menarik filenya langsung kita letakkan di sini, atau yang kedua kita klik select file. Ya, kita klik select file, kemudian kita cari dokumen video yang tadi kita sudah buat. Oke, kita klik dokumen ya. Nah, ini dia filenya paling atas, interaksi ke ruangan negara-negara ASEAN video ya. Oke, kita klik di sini, kemudian kita klik open. Tunggu. Iya. Oke. Nah, di sini kita kasih nama judul dari video tersebut. Misalkan judulnya sudah seperti ini ya. Kemudian di sini ada thumbnail, kita tidak perlu isi, playlist. Nah, playlistnya bisa kita isi, tujuannya untuk membuat lebih terorganisir video kita. Misalkan saya buat new playlist baru ya. New playlist, misalkan saya buat contoh video pembelajaran atau materi IPS kelas 9 SMP misalkan. Kemudian saya klik create di sini. Iya, kemudian setelah jadi ya, ini kita checklist di sini. Kemudian kita klik done. Oke. Selanjutnya adalah ini kita pilih no is not made for kid. Jadi konten ini bukan untuk anak kecil, kita klik no. Kemudian kita klik next ya, kita klik next. Kita klik next lagi. Nah, di sini ada private, ada unlist, ada public. Nah, private itu videonya hanya dipublish untuk kalangan kita saja. Maksudnya untuk pemilik akunnya saja. Kalau unlist berarti orang-orang yang kita bisa berikan linknya untuk bisa menyaksikan video ini. Nah, kalau public berarti secara umum orang bisa semua menyaksikan dari video yang kita buat ini. Kali ini saya akan pilih unlist. Nah, ini adalah link videonya yang nanti kita berikan kepada siswa agar mereka bisa melihat video pembelajaran kita lewat YouTube. Kemudian kita klik save.
Oke, tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini jika sudah selesai kita klik close ya. Kita klik close karena ini durasinya kecil ya, hanya 3 menit. Nah, jadi begitu cepat sekali proses uploadnya. Nah, nanti kalau durasinya mungkin 10 menit atau bahkan sampai 20 menit, mungkin akan memakan durasi proses uploadnya lebih lama dan tergantung dari koneksi internet kita ya. Oke, kita coba jalankan. Kita bisa klik di sini view on YouTube ya. Oke, langsung terbuka ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Nah, nanti dari video tersebut ya, kita bisa share ke siswa linknya agar mereka bisa menyaksikan materi yang kita sampaikan. Caranya tinggal diklik di sini share ya. Kita klik share, kemudian kita Assalamualaikum copy warahmatullahi wabarakatuh. Copy ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Kita close ya. kita bertemu kembali dan Kita klik close, kemudian kita berikan kode tersebut ke siswa agar mereka bisa melihat video pembelajaran kita yang diupload lewat YouTube. Seperti itu. Kemudian jika kita ingin menghapus videonya, jadi video ini bisa kita hapus ya. Nah, itu caranya tinggal kita klik titik 3 yang ada di sini. Kemudian kita klik delete forever. Maka video yang tadi kita upload akan terhapus secara permanen ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya adalah jika kita ingin mengetahui berapa banyak yang sudah melihat video tersebut, maka kita bisa lihat di sini view-nya berapa, viewersnya ya. Baik, seperti itu tutorial cara membuat video pembelajaran menggunakan presentasi PowerPoint. Kemudian video tersebut kita masukkan ke dalam akun YouTube kita dan kita berikan linknya kepada anak didik kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.